Warga merusak dan membakar 2 kios di perbatasan Desa Ciranjang dan Desa Nanggala Mekar, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Aksi dipicu kekesalan warga karena pemilik kios diduga menjual obat-obatan terlarang. 3 hari sebelumnya, kios pernah digeledah anggota Polres Cianjur serta dipasang garis polisi. Meski demikian, pemilik kios dinilai masih nekat berjualan obat-obatan terlarang. Aksi kemarahan warga akhirnya reda setelah pihak desa dan aparat turun tangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, bermaksud untuk memasang spanduk seorang pekerja tersengat listrik bertegangan tinggi di Jombang, Jawa Timur. Ya, akibatnya korban terluka bakar dan cukup parah di sekujur tubuh. Usai mendapat laporan dari warga, petugas dari Pos Damkar Mojo Agung langsung mengevakuasi korban Aryadi, 45 tahun, seorang pekerja yang tersengat listrik saat memasang spanduk di perempatan Desa Gambiran, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis sore. Setelah tersadar dari pingsannya, pria asal Desa Ploso Geneng, Kecamatan Jombang, dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Mojo Agung untuk mendapatkan perawatan medis. Saksi mata mengatakan awalnya 3 orang pekerja hendak memasang spanduk karena di lokasi banyak kabel yang melintang. Tanpa sengaja, pisau pemotong tali yang dibawa korban mengenai salah satu kabel listrik bertegangan tinggi. Seketika tubuh korban terpelanting dan jatuh ke atap rumah warga. Tahu ada orang kesetrum, kalau nggak salah ini tadi infonya masang banner. 3 orang masang banner, yang 1 di bawah, yang 2 naik. Ada yang melintas, yang di bawah ini minta tolong kalau temennya kesetrum. Mungkin nggak tahu kalau tegangan tinggi. Kondisi untuk korban luka bakar dan sudah ditangani dari pihak pemadam TMK. Korban mengalami luka bakar di bagian perut, bahu, dan wajahnya. 2 rekan kerja korban yang selamat terlihat syok. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, ini masih terkait dengan warga negara asing, pemirsa. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian menangkap ratusan warga negara asing yang diduga melakukan kejahatan cyber di Tabanan, Bali. Dan dari 103 WNA ini gede yang diamankan, 14 orang diantaranya merupakan warga negara Taiwan. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian berhasil membekuk ratusan WNA yang diduga melakukan kejahatan cyber melalui operasi Bali Becik di Villa Hati Indah, Desa Kukuh, Marga, Tabanan, Bali. Operasi berhasil menangkap 103 orang WNA, yang 14 diantaranya warga negara Taiwan. Para WNA ini diduga melakukan kejahatan penipuan online dan skimming lintas negara. Selain diduga melakukan kejahatan cyber, para WNA yang terjaring juga diduga tidak memiliki dokumen dan menyalahgunakan izin keimigrasian. Kasus ini pun masih dalam pengembangan pihak berwajib. Dari Tabanan, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tewasnya Afif Maulana, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono, buka-bukaan saat menemui penjuk rasa di halaman Mapolda Sumatera Barat pada Rabu sore. Ya, ia mengakui terdapat kesalahan prosedur saat menangani tawuran 8 remaja pada 9 Juni 2024 lalu yang berujung dengan tewasnya Afif Maulana. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono temui pengunjuk rasa yang menuntut transparansi prosesi pengungkapan kematian Afif Maulana. Di hadapan para pengunjuk rasa, ia mengakui terjadi kesalahan prosedur pemeriksaan di Kapolsek Kuranji dan meski demikian menurutnya peristiwa di atas jembatan sudah sesuai prosedur. Suharyono pun berjanji akan membeberkan fakta yang sebenarnya dari peristiwa kematian Afif Maulana. Manakala ada anggota kami yang kelakuannya kurang profesional, kami akan tindak tegas. Kalau ada anggota kami yang kurang profesional, kami tindak tegas. Tapi perlu diketahui, andai kata tawuran itu tidak bisa dicegah, mungkin kematiannya lebih banyak. Lihat saja besok, kalau nggak percaya, alat-alat yang dibawa mereka apa saja. Gangster mereka profilnya seperti apa. Kelompoknya itu anggotanya berapa orang. Kelakuannya apa saja. Itu sudah dijadwal
Tawurannya sudah dijadwal. Setiap malam minggu itu harus di Padang harus ada tawuran. Sementara itu pemirsa, Kompolnas dan Kementerian PPA mendatangi lokasi tewasnya Afif Maulana, pemuda 13 tahun yang diduga dianiaya polisi di Jembatan Kuranji, Kota Padang. Ya, pengecekan dilakukan di waktu yang sama dengan kejadian untuk mendapatkan gambaran dan juga fakta sebenarnya. Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Pol Beni Mamoto dan Kementerian PPA mendatangi lokasi kejadian tewasnya Afif Maulana di Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pengecekan TKP ini terdapat 6 titik pemeriksaan dimulai dari titik pertama korban dan saksi Adit terjatuh dari motor hingga titik ke-6 di mana korban dan saksi Adit terpental. Selain itu, pengecekan ini dilakukan untuk mendapat gambaran situasi di TKP agar bisa menjadi bahan saat wawancara dengan saksi nantinya. Kami datang ke TKP pada jam kejadian untuk mendapatkan gambaran situasi di TKP, sehingga ketika kami nanti wawancara dengan saksi, kami sudah punya modal, sehingga kami bisa nanti memperdalam dari wawancara itu. Irjen Pol Suharyono juga menerangkan, didapati adanya pelanggaran prosedur dalam penanganan 18 orang saksi ketika berada di Mapolsek Kuranji yang saat ini sedang didalami pemeriksaan. Hanya ada perilaku anggota yang keluar dari SOP-nya atau di luar dari kewenangannya atau melebihi yang seharusnya, itu juga sudah kami dalami. Ada, ya nanti akan kita sampaikan dari sekian itu kan pastinya tidak semuanya melakukan apa yang sudah diekspos selama ini. Jadi kita akan bicara pembuktian saja, bukan mengada-ada. Ada temuan ke arah pelanggaran itu, Pak? Ada. Dan kami akan meyakinkan kepada seluruh masyarakat, kami konsisten dan menegakkan hukum ini dengan seadil-adilnya. Kalau ada anggota kami yang menyimpang dari kode etik kepolisian, ya demi nama baik Polri, ya harus ditindak tegas. Sebelumnya, seorang bocah tewas diduga dianiaya oleh oknum polisi di Padang, Sumatera Barat. Jenazah Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun, ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Akibat kasus ini, viral di media sosial, Polda Sumatera Barat mendapat sorotan bahkan dimintai klarifikasi oleh Kompolnas. Tim Liputan Ainis melaporkan. Selain Pak RT, Pasren yang hilang ini, nah ini ada lagi nih yang sempat menghilang tapi akhirnya muncul juga. Ini pemirsa, 1 bulan menghilang, ayah almarhum Eki, foto Ibtu Rudiana bermain bulu tangkis beredar di publik. Ya, foto ini menuai kritik dari kuasa hukum Meliga Akbar, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menyayangkan kemunculan Ibtu Rudiana tersebut. Diketahui foto yang beredar tersebut, Ibtu Rudiana tengah menghadiri turnamen bulu tangkis di salah satu gor bulu tangkis Kota Cirebon pada Selasa 25 Juni lalu. Dalam foto terlihat Ibtu Rudiana tengah berfoto bersama dengan rekan seprofesinya. Kuasa hukum saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki menyesalkan kemunculan Ibtu Rudiana sebagai pelapor dalam kasus ini, yang seharusnya bisa muncul ke publik menjelaskan perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih menjadi misteri selama 8 tahun. Kami sangat menyayangkan lah selaku kuasa hukum ataupun dari masyarakat juga, karena pada intinya kok pada saat main badminton bisa muncul, sedangkan untuk publikasi, untuk proses hukum ini tidak berani untuk muncul. Kami mengharapkan Pak Rudiana juga bisa memberikan statement terutama kepada masyarakat, karena gimana pun juga Pak Rudiana ini sebagai pihak pelapor, walaupun perkara itu sudah ingkrah, akan tetapi perkara tersebut masih belum selesai. Sampai dengan saat ini perkara tersebut belum selesai. Nah, ini menjadi beban moral harusnya Pak Rudiana ini bisa menyampaikan ke publik dan muncul ke publik. Karena perkara ini jangan bikin menambah ruwet. Terkait beredarnya foto kemunculan Ibtu Rudiana di gor bulu tangkis Cirebon, tim kami telah mengkonfirmasi ke Polres Cirebon Kota. Namun hingga kini pihaknya belum memberikan jawaban. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, sejak kasus Vina kembali mencuat lebih dari sebulan lalu, Ibtu Rudiana, ayah Eki kekasih Vina, hanya muncul satu kali di hadapan publik dengan memposting sebuah video. Ya, setelah itu nih lebih sebulan pula Ibtu Rudiana terus menghilang. Padahal Ibtu Rudiana sebagai pelapor kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki tentu sangat dibutuhkan nih penjelasannya terkait perkara kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang masih menjadi misteri hingga saat ini sampai 8 tahun lamanya. Yeah. Dan kita akan mengulas jejak keberadaan Ibtu Rudiana yang kini juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Cirebon, Jawa Barat. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu. Kedua jasad korban ditemukan tergeletak di Jalan Layang Talun, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat pembunuhan terjadi tahun 2016 lalu, ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat. Setelah kasus pembunuhan terjadi, ia menjadi pelapor kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain menjadi pelapor, ayah Eki diduga juga ikut dalam penangkapan terpidana kasus Vina 2016 silam. Hingga muncul adanya dugaan Ibtu Rudiana merekayasa kasus pada proses hukum kasus Vina dan Eki. Dan 8 Mei 2024, film berjudul Vina Sebelum 7 Hari, karya sutradara Anggi Umbara, dirilis dan viral. Publik pun bertanya-tanya atas teka-teki kasus pembunuhan sejoli yang dianggap belum selesai ini. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2024, untuk pertama kalinya Ibtu Rudiana muncul ke publik dan membuka suara terkait kasus Vina dan Eki. Dalam kesempatan itu, ia meminta masyarakat tidak berspekulasi. Ia juga mengatakan terus berjuang untuk mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa anaknya. Ya, lebih sebulan hilang, 19 Juni lalu Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan bahwa Ibtu Rudiana sudah diperiksa oleh Divisi Propam dan juga Itwasum. Menurutnya Ibtu Rudiana 2016 silam tidak melanggar kode etik. Selama kasus Vina dan Eki mencuat, Ibtu Rudiana hanya muncul sekali pada publik dan terus menghilang hingga membuat publik penasaran. Pemirsa, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendiskualifikasi puluhan calon siswa baru pada pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahap pertama. Ya, hal ini dikarenakan ditemukannya dokumen kartu keluarga yang tidak sesuai dengan domisili atau palsu. Pendaftaran peserta didik baru PPDB tahap 1 telah usai. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendiskualifikasi puluhan peserta didik baru yang terindikasi memalsukan dokumen kartu keluarga yang tidak sesuai dengan domisili. Dianulirnya puluhan calon siswa baru di 2 sekolah, yakni SMA 3 dan SMA 5 Bandung ini, berawal saat tengah dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh pihak sekolah. Hasilnya, ada 94 calon siswa baru yang kedapatan mendaftar menggunakan kartu keluarga palsu. Hal ini telah melanggar Pergub nomor 9 tahun 2024 tentang PPDB. Terkait hal ini, Pemprov Jabar pun berkomitmen untuk serius menangani pelanggaran agar PPDB tahun ini bersih, jujur, dan transparan. Ini saya sampaikan berkali-kali, kami serius dalam PPDB kali ini. Jadi jangan, ya kami hanya ingin meletakkan dasar peraturan dengan baik dan jangan mengakali. Jadi kalau memang tidak domisili di situ ya jangan bikin kakak di situ. Karena ini kan juga kami itu dengan berhati memutuskan manulir itu kan berat kan, sudah pengumuman tapi kapan nanti kan kami menegakkan aturan. B. Mahmudin pun meminta orang tua agar tidak memaksakan diri untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit dengan cara yang tidak benar, yakni memasukkan dokumen. Di Bandung, Jawa Barat, Evan David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berbagai bentuk kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru masih saja terjadi dari tahun ke tahun di berbagai wilayah. Ya, dan berikut diantaranya yang kerap kali ditemukan.
Modus pertama adalah titip kartu keluarga. Jadi orang tua menitipkan dan juga memasukkan nama anak ke dalam kartu keluarga orang lain yang jarak rumahnya dekat dan juga berada pada zonasi sekolah yang diincar. Sementara modus kedua adalah titipan orang tua menitipkan anak kepada pejabat atau pihak sekolah untuk dapat diterima dengan mudah. Hal ini tentu menyalahi prinsip objektif, transparan, dan juga keadilan. Berikutnya ada praktik jual beli kursi. Modus ini biasanya orang tua membayar pihak tertentu agar anaknya diterima. Seringkali oknum sekolah. Tindakan ini sudah masuk dalam pelanggaran PPDB. Dan yang terakhir ada modus pungutan liar yang biasanya dilakukan oleh pihak sekolah dengan alibi dana sumbangan untuk membeli seragam dan buku tertentu. Hal ini juga menyalahi prinsip akuntabel. Dan pemirsa, menyikapi banyaknya kecurangan yang terjadi dalam PPDB, pemerintah telah menyiapkan saluran-saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dan berikut diantaranya. Yang pertama, pelaporan bisa dilakukan ke unit-unit layanan terpadu Kemendikbud. Kedua, melalui Ombudsman. Ketiga, ada pengaduan melalui Direktorat Jenderal Kemendikbud. Dan juga yang terakhir ini bisa melalui situs Saber Pungli. Dan berikut ancaman pidana bagi orang tua yang melakukan pemalsuan dokumen kependudukan untuk kepentingan PPDB. Siapapun yang melakukan pidana pemalsuan dokumen kependudukan melanggar pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan terancam pidana paling lama 6 tahun atau denda Rp75 juta. Ya pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait ditemukannya sejumlah pelanggaran, kecurangan dalam proses PPDB ini, kita sudah terhubung dengan Prof. Cecep, pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan juga ada Bapak Ade Afriandi dari Kadisdik Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Today, Pak. Ini masih banyak sekali pelanggaran yang terjadi, bahwa PPDB ini ada sekitar 200 pelanggaran yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Ini ada di wilayahnya Pak Ade nih, Pak. Pak Ade, tanggapan Anda seperti apa nih, Pak? Kenapa masih saja banyak terjadi pelanggaran PPDB nih, Pak? Ya, tentu yang dari data yang kami dapatkan terkait dengan yang dianulir, dilihat yang terbesar itu karena sekolahnya dikatakan favorit ya. Kemudian tentu yang kita lihat juga banyak karena keinginan dari orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Ya tentu ini yang menjadi dasar bagaimana mereka mensiasati agar diterima, khususnya di jalur zonasi, begitu ya. Nah, sampai saat ini modus yang paling banyak dilakukan oleh orang tua murid seperti apa ini, Pak? Apakah masih dengan cara-cara lama seperti menitipkan ke kartu keluarga orang lain yang dekat dengan sekolah, begitu, Pak? Ya, tentu itu juga menjadi bagian ya. Jadi di dalam kartu keluarga itu ada istilah family lain. Nah, di dalam PPDB 2024 tentu untuk kartu keluarga yang mencantumkan family lain harus diperkuat dengan bukti kekerabatan, kemudian juga status dari orang tua atau wali kepada calon peserta didik. Tetapi memang secara dominan penggunaan kartu keluarga secara dokumen itu sebetulnya sah dikeluarkan oleh Dukcapil. Tetapi alamat domisili yang digunakan tidak sebenarnya. Artinya sebagai contoh, banyak yang menggunakan alamat kantor ya, kantor di sekitar sekolah favorit itu, kemudian terbit kartu keluarga. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi lapangan, diperoleh keterangan dari pengelola gedung bahwa tidak ada nama orang tua, apalagi juga tidak ada wisma ataupun ya tempat tinggal dari yang mengaku sebagai orang tua dari calon peserta didik baru. Kemudian juga ada yang ditemukan
alamat di kartu keluarga tercantum, tapi di lapangan tidak ada bangunan rumah tersebut. Ya, itu sebagai gambarannya, Mas Gede. Ya, baik. Selanjutnya kita beralih bertanya ke Profesor Cecep nih sebagai pengamat pendidikan. Prof, ini sebenarnya kenapa ini masih marak terjadi hal-hal seperti ini? Kenapa masih menjadi polemik terus ya tahun ke tahun? Betul. Ke PPDB ini? Ya, Prof. Ya, terima kasih Mbak Alia ya dan Mas Gede. Saya pikir apa yang tadi diutarakan oleh Pak Kadisdik betul bahwa memang menurut saya ya ada dua hal pokok sebetulnya menyangkut PPDB zonasi itu ya. Pertama memang mungkin dari sisi aturannya sendiri masih membuka celah ya, celah-celah pelanggaran itu dan tidak adanya penegakan law enforcement yang tegas dari tahun-tahun sebelumnya. Nah yang kedua soal mentalitas, jangan-jangan memang itu cerminan sebagian masyarakat kita yang punya mental menerabas sehingga tadi apapun caranya ya, apakah pemalsuan dokumen gitu ataukah melakukan titip menitip ya masih marak terjadi. Oleh karenanya saya berharap bahwa Pak Kadisdik aturannya itu ya seketat mungkin. Misalnya tadi soal kakak ya, kakak yang nitip-nitip itu maka di Capil itu juga harus ketat ya. Sebetulnya kepindahan seseorang itu atas alasan apa misalnya ya. Kemudian data tentang pemindahan itu kalau bisa jangan 1 tahun ya, misalnya 5 tahun dipatok 5 tahun itu akan semakin sulit bagi mereka ya. Nah kemudian juga validasi dan melakukan validasi ke lapangan juga itu harus dilakukan ya. Kalau bisa tiap sekolah itu ada tim dan seperti juga di perguruan tinggi ya. Kalau bisa panitia itu jangan panitia per sekolah ya, tapi panitia gabungan. Di situ itu tidak hanya misalnya SMA A, SMA B ya, itu seluruhnya harusnya ada panitia gabungan yang secara diacak begitu. Nanti panitia itu bukan hanya pada sekolah-sekolahnya saja, tetapi ada tempat-tempat tertentu untuk pendaftaran per wilayah, per rayon. Sehingga dengan demikian upaya titip menitip juga agak sulit ya dilakukan, kemudian transparan. Di online kan, kalau bisa selama 1 semester itu di online kan, tidak ada lagi penumpang gelap istilah saya ya, atau peserta siluman ya ujung-ujung begitu. Ya. Gitu. Ya. Kalau Pak Ade, kalau kita melihat ada juga siswa-siswa yang mengeluhkan bahwa mereka sebenarnya memenuhi kriteria, misalnya dari jalur prestasi begitu ya, tapi akhirnya tidak masuk juga. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak? Ya, tentu Mas Gede, ini berbicara tentang ketersediaan ruang belajar ataupun istilahnya rombongan belajar ya, artinya fasilitas yang bisa ditampung di sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan, khususnya dalam hal ini sekolah negeri. Nah, sebagaimana kita ketahui dari tahun ke tahun animo peserta didik untuk masuk ke SMA itu selalu meningkat dan selalu lebih besar dibanding ke sekolah menengah kejuruan. Nah otomatis tentu dengan daya tampung yang tidak bisa memenuhi lulusan SMP khususnya di Jawa Barat, ini menjadikan berbagai cara bagaimana supaya anak calon peserta didik baru itu bisa diterima. Selain memang di latar belakangi adalah keinginan dari orang tua. Memang kita maklum semuanya juga, kita juga orang tua murid, siapa yang tidak ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah tentu kaitan dengan kondisi yang kita hadapi, keterbatasan daya tampung di sekolah negeri, itulah yang menjadikan situasi PPDB masih kita hadapi dari tahun ke tahun seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, Prof, kalau Anda melihat saat ini PPDB masih aja sering terjadi kecurangan dan ada beberapa sekolah yang memang menjadi favorit, padahal kita tahu sendiri bahwa semangat dari PPDB dan sistem zonasi ini kan ingin memeratakan kualitas sekolah ya, Prof ya. Tapi apakah Anda melihat bahwa proses PPDB atau zonasi yang sudah kita lakukan dalam beberapa tahun ini masih belum berjalan dengan baik gitu, sehingga masih saja terjadi pelanggaran PPDB sampai saat ini, Prof?
Ya, saya lihat persoalan ini harus dilihatnya dari sisi makro ya. Bagaimana kebijakan atau policy tentang pendidikan itu secara komprehensif. Artinya, kalau sekarang masih ada stigma ya, sekolah unggulan, sekolah favorit atau apapun namanya, artinya itu kan ada standarisasi unggul di situ ya. Pemerintah semestinya secara signifikan coba membuat sekolah-sekolah unggulan itu pada seluruh sekolahnya. Jadi kalau seluruh sekolah itu sudah unggul, orang nggak akan lagi ya menipu-nipu melalui kartu keluarga yang tadi ya menitip gitu. Kalau semua misalnya ada 8 standar pendidikan ya, tapi setidak-tidaknya misalnya gedungnya relatif sama, luasnya relatif sama, kualitas gedungnya sama ya, sarana prasarananya, guru-gurunya, kualitas stendiknya juga sama, relatif sama ya, pembiayaan dan lain-lain. Saya kira orang ngapain juga sekolah jauh-jauh kalau sekolah adalah favorit. Sehingga pemerintah yang serius ya, artinya kalau sekarang ada 2-3 misalnya yang favorit atau unggul, maka tahun depan harus ditambah lagi jadi 10, jadi 20 dan seterusnya. Iya, kalau Anda melihat saat ini seperti apa? Apa yang kurang dilakukan oleh pemerintah sehingga masih ada beberapa sekolah, masih sedikit sekolah yang favorit dan terlalu banyak sekolah yang masih dianggap kurang favorit begitu, Prof? Apa yang harus ditambahkan? Pemerintah kurang serius ya. Terus terang aja, masih banyak sekolah-sekolah yang menurut saya kurang layak ya, dari sisi bangunan misalnya ya, dari tempat, bahkan juga ada sekolah-sekolah di pelosok begitu. Nah, artinya kalau serius maka anggaran 20% itu coba ya pada sarana prasarana persekolahan itu harus ditata dengan baik ya, termasuk sarana prasarananya. Jadi standar unggul itu harus disebarkan. Bukan dihilangkan stigma unggul, jangan stigma unggul biarkan saja, itu masyarakat yang memberikan, tapi pemerintah membuat semacam grand design ya, peta jalan yang baik untuk misalnya 5 tahun nih. Itu kan gubernur, bupati, wali kota sering menyatakan sekolah gratis. Nah sekarang buktikan bagaimana kualitas sekolah itu unggul, gitu ya, sehingga tidak ada lagi tadi ya jalur titipan, jalur macam-macam itu, karena semua sekolah relatif sama. Bahkan kalau di luar ya, di luar negeri negara kewajiban pemerintah daerah misalnya, kalau ada anak yang tidak bisa atau tidak masuk pada PPDB, maka dia kewajiban untuk memasukkan anaknya di sekolah yang diinginkan. Ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Kalau begini terus PPDB juga ya sampai kapanpun akan terjadi seperti itu. Ya, kalau tidak dibenahi ya secara fundamental persoalan disparitas, istilah saya ya, disparitas kualitas antar sekolah gitu. Baik, kita selanjutnya bertanya kembali ke Pak Ade. Pak, ini bagaimana? Ini kan baru tahap pertama PPDB. Selanjutnya akan ada tahap selanjutnya, tahap kedua. Langkah apa yang akan ditempuh untuk meminimalisir kecurangan atau kemungkinan kecurangan yang nantinya akan terjadi? Baik, Mbak Aulia. Hari ini sebetulnya hari terakhir tahap kedua. Oh, hari terakhir tahap kedua ya Pak ini Pak ya? Peserta di ya, artinya tidak ada lagi PPDB susulan begitu Pak ya? Ya, tidak ada. Jadi hari ini hari terakhir dari tanggal 24 sampai tanggal 28 Juni itu tahap kedua PPDB untuk jalur afirmasi yang berkebutuhan khusus, kemudian jalur perpindahan orang tua dan anak guru, serta jalur prestasi baik akademik maupun non-akademik. Dan ini hari terakhir. Ya tentu dari data yang kita lihat atau kita dapatkan laporan dari tim, bahwa sampai hari ini sudah hampir mendekati kuota yang dibuka ya di semua satuan pendidikan di Jawa Barat. Nah, oleh karena itu kita berharap nanti pada saat ditutup ya jam 8 malam pelayanan PPDB di tahap kedua ini tentu bisa secara optimal memberikan pelayanan kepada calon peserta didik baru. Iya. Baik, terakhir ke Prof. Yacep. Prof. Yacep, ini secara holistik, kalau Anda melihat sistem PPDB yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun ini, kalau menurut Anda cukup berhasilkah, tidak berhasilkah sehingga harus dirubah, atau ada perubahan tertentu untuk menjadikan sistem PPDB dan zonasi ini menjadi lebih baik sesuai dengan cita-citanya untuk menjadikan sekolah-sekolah ini memiliki kualitas yang sama baiknya di seluruh tempat. Silakan Pak Jajab. Ya, seperti saya katakan tadi ya, prasyarat zonasi itu adalah soal standarisasi sekolah. Kalau standarisasinya sama, zonasi itu ya akan
efektif. Ya. Tapi jika standarisasi masih terjadi, apa yang saya tadi katakan, disparitas ya, dan sekolah-sekolah yang unggul hanya beberapa, ya akan begini terus. Apapun aturannya akan disiasati ya oleh orang yang berniat memasukkan anaknya dengan cara-cara yang ilegal. Ya, tapi ya saya sih juga mengapresiasi ya pemerintah Jawa Barat, khususnya Pak Kadisdik nih ya, sudah bisa melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang tadi, dan itu suatu tindakan yang tegas ya. Kalau perlu semua sekolah Pak, bukan hanya di 1 atau 2 sekolah, coba di tempat-tempat lain, sekolah lain juga divalidasi ya, apakah benar data-data itu. Dan saya tetap sarankan supaya masyarakat juga mengawasi, di online kan saja, sehingga benar nggak dia berpenduduk di situ ya, tempat tinggalnya di situ sesuai dengan kakaknya atau tidak. Nanti banyak komentar dari publik bahwa seseorang itu bisa ketahuan sebetulnya sehari-hari tidak di situ, dia hanya titip kakak ya. Nah, tidak cukup di situ menurut saya, ada sanksinya ya, apalagi kalau ada yang pemalsuan, itu harus masuk wilayah pidana. Iya. Oh baik, satu lagi nih Pak, kepada Pak Ade ini saya lupa menanyakan ini Pak, kalau ada peserta yang akhirnya dicoret tidak lolos begitu Pak, ini lalu seperti apa nih anak didik yang tidak lolos ini Pak? Ya tentu itu yang berbuat curang itu kan bukan peserta didiknya, tetapi orang tua dari calon peserta didik. Oleh karena itu peserta didik tidak kehilangan kesempatan, tetapi tidak diterima di jalur yang dia pilih. Oleh karena itu bisa pilih jalur yang tersedia di luar yang jalur yang tadi dianulir atau dibatalkan. Dan tentu yang kami lakukan tidak hanya di 2 sekolah favorit di Kota Bandung. Memang sebetulnya menyedihkan ya, dari 27 kabupaten kota hampir 45% yang melaporkan terjadi kecurangan. Ini tentu menyedihkan buat kita semua. Di balik ketegasan yang harus kami lakukan, tetapi ini menjadi kesedihan yang mendalam ya di dalam dunia pendidikan. Iya, baik, terima kasih Pak Cecep Darmawan, pengamat pendidikan dari UPI, dan juga ada Pak Ade Afriandi, Kadisdik Bandung Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Selamat beraktivitas kembali Bapak-bapak. Assalamualaikum. Ya mirsa, berikutnya proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024 di Kota Depok, Jawa Barat masih menimbulkan sejumlah pertanyaan. Orang tua siswa yang tidak lolos jalur zonasi ini mengukur secara manual jarak rumahnya ke sekolah menggunakan meteran. Kecewa anaknya tidak lolos penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Orang tua di Depok, Jawa Barat bersama relawan Dewan Kesejahteraan Rakyat atau DKR melakukan pengukuran manual jarak dari rumah ke sekolah negeri yang dituju. Sebelumnya Dina Maria, orang tua siswa mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri 4 Depok melalui jalur zonasi. Namun karena kendala di server, beberapa hari kemudian Dina mencoba jalur keluarga ekonomi tidak mampu. Namun saat pengumuman, nama sang anak tidak ada. Saya awalnya jalur zonasi, tapi tanggal 3 pada saat itu hari Senin, dan tanggal 7 karena beberapa hari nggak ada ini, baru tanggal 7 pada ke sekolahan, saya langsung ke sekolahan minta jalur KETM. Tapi dari pihak operator mengiyakan karena saya tunjukin semua DTKS bahwa ini yatim. Tapi totalnya pas dicek lagi tanggal 19 nggak ada nama putri saya. Sementara itu Ketua DKR Depok berharap pengukuran manual dapat menjadi bukti bahwa secara zonasi anak dari Dina telah lolos kualifikasi. Ingin membuktikan kepada pihak sekolah bahwa jarak rumah orang tua miskin ini, anak yatim ini, yaitu tadi kita ukur secara manual menggunakan meteran, ya itu ada 120 meter di belakang tembok sekolah SMA 4 ini. Ya artinya dari segi apapun ya harusnya masuk gitu kan, kalau kita melihat fakta dan kenyataan bahwa pihak sekolah mau memverifikasi gitu faktual ya kan, kalau ada hal-hal seperti ini. Orang tua siswa mengaku sangat keberatan jika anaknya harus bersekolah di swasta dikarenakan tidak ada biaya.
Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Nah, tapi ada juga nih, seperti yang satu ini, ada yang juga protes seorang juara olahraga gimnastik di Depok, Jawa Barat tidak lolos PPDB dengan jalur prestasi. Nah, ini disayangkan sekali ya Gede, dan orang tua tentu kecewa sekali karena sekolah tidak melihat nih jumlah penghargaan yang dimiliki siswa, hanya memberikan penilaian secara tertutup. Inilah medali dan sertifikat juara olahraga gimnastik milik Cila, salah seorang calon siswi yang gagal masuk di SMP negeri melalui jalur prestasi. Meski dalam setiap pertandingan ia kerap membawa dan mengharumkan nama kota Depok, namun sayang ia harus menerima kenyataan tidak masuk pendidikan tingkat pertama di sekolah negeri impian. Menurut sang ibu, dari kuota 11 siswa yang diterima di SMP Negeri 3 Depok melalui jalur prestasi, skor Cila cukup tinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan skor siswa dan siswi lain yang mendaftar jalur prestasi. Saat pengumuman, Cila menempati urutan 12, di mana dirinya dinyatakan tidak lolos, dengan alasan olahraga yang digelutinya bukanlah olahraga yang diprioritaskan dan tidak berjenjang. Membuka mata aja bahwa kayak gini tuh ada loh gitu loh, bahwa yang bukannya ngerasa gimana ya, yang kita kira bakal yakin masuk aja dan di depan mata datanya aja nggak setinggi anak kita aja bisa masuk, anak kita enggak. Harapannya sih anak-anak berprestasi ini setelah cila-cila lainnya ini nantinya bisa lebih diperhatiin lagi, karena kan ya itu anak kan ada yang unggul di akademik, ada yang enggak. Nah kan kesian kalau yang enggak unggul di akademik, mereka sekolah pakai apa kalau misalnya emang enggak unggul di akademik gitu. Terkait permasalahan ini, Dinas Pendidikan Kota Depok mengatakan ada kendala teknis antara sistem zonasi dan prestasi. Namun meski ada kendala, sistem verifikasinya pun tidak diperpanjang dan sudah ditutup. Ini ada kendala di sistem, ya. Ini kita atau panitia ini sudah berkoordinasi dengan Pusdatin, di mana ada transisi, ya, pendaftar zonasi ke prestasi. Jadi seharusnya yang daftar prestasi ini bisa ditarik datanya, dipindah gitu ya dari data zonasi ke prestasi. Nah ini belum bisa ditarik. Jadi kita masih terus koordinasi dengan Pusdatin Kemendikbudristek. PPDB Kota Depok sejak awal memang kerap mengalami kendala, mulai dari kendala server serta kurangnya transparansi tentang penerimaan peserta didik baru. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.